Oke, ya sore. Terima kasih buat kehadirannya sore ini. Saya minta maaf kalau hari Jumat kemarin saya berhalangan sehingga harus saya melakukan kuliah pengganti hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Clipper. Kita sudah membahas tentang beberapa aplikasi diode yang sudah kita pelajarin seperti rectifier, terus kemudian diode sebagai regulator, kemudian bagaimana half wave dan full wave yang sudah kita pelajarin, bagaimana cara kerjanya. Nah, hari ini kita akan secara khusus membahas tentang clipper dan clamper. Clipper ini namanya clip ya. Clip ini adalah pemotong begitu. Nah, bagaimana cara diode ini bisa membuat sinyal itu terpotong sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Ya, sebentar, saya pause sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi satu contoh, katakanlah kita punya gelombang kotak ini ya. Gelombang kotak, kemudian kita akan ambil bagian atas dan bagian bawah kita buang, maka sisanya akan rata. Demikian juga kalau kita punya gelombang segitiga, square wave atau triangle wave, begitu. Kemudian kita ambil salah satu sinyal atau satu gelombang bagian atas saja, maka yang bagian bawah ini bisa kita potong. Ada pertanyaan tentunya, apa bedanya dengan half wave rectifier begitu? Dalam kasus ini sama ya, dalam kasus ini adalah sama. Nanti kita di beberapa pertemuan, bukan beberapa pertemuan ya, beberapa slide ke depan kita akan belajar bagaimana gelombang yang sudah dipotong ini bisa dinaikkan ya. Saya akan sum dengan sekian volt naik atau saya sum dengan sebuah tegangan negatif sehingga dia turun. Itu bisa dilakukan. Berbeda dengan half wave rectification yang hanya bertugas untuk memotong satu sinyal saja. Kita akan lihat berikutnya satu contoh. Ya, katakanlah diode rectifier, kemudian ini ada resistor, ya. Ini adalah rangkaian yang sama ya dengan half wave rectifier, ya. Nah, perbedaannya apa yang terjadi ketika saya tambahkan dengan sebuah sumber tegangan DC ada di bagian belakang anode. Saya kasihin sumber tegangan, kemudian kasih diode, kemudian saya kasih R, begitu. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya berharap kalian menebak dulu. Kira-kira apa yang terjadi dengan gelombang ini? Ya, kira-kira seperti apa? Kanaka, Raymond, apakah ada pendapat? Silahkan, atau rekan-rekan mahasiswa yang lain, silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Silahkan ditebak, kira-kira jadinya apa? Tinggi ya, Pak. Kenapa? Sinyalnya jadi lebih tinggi. Yang kanan? Yang outputnya maksudnya ya? Ya, outputnya. Oke, PO-nya jadi lebih tinggi. Oke, satu pendapat. Silakan yang lain. Ada yang berpendapat lain? Saya kepingin dengar suaranya ini siapa ya? Vivian. Gimana Vivian? Apakah ada pendapat kira-kira outputnya seperti apa? Enggak tahu, Pak. Belum tahu. Ditebak aja kira-kira seperti apa. Bertambah mungkin. Sama, oke. Siapa lagi? Luis. Gimana kira-kira Luis? Halo Pak, maaf Pak, saya kurang fokus Pak, saya lagi di luar Pak. Ya, oke. Yuk,
Difokusin lagi ya. Oke. Yang lain siapa? Yegia. Ada pendapat, Yegia? Halo, Yegia. Di manakah di kau? Oke, lagi ke toilet. Anggap aja ke toilet ya. Christian. Mungkin bertambah juga, Pak. Kayaknya. Tambah. Ya. Kalau kita lihat ya, logikanya seperti ini ya. Coba kita, sebelum kita buka ya, kuncinya. Kalau titik 0, ya, ini masih ada yang admit ya, baru masuk. Kalau di titik 0, tegangan di titik 0 ini, berarti tegangan kalau kalian belajar di RL, ini 0, ini plusnya mengarah ke sana, berarti kan jadinya minus ini. Minus, katakanlah V-nya 5. Berarti diode ini jalan apa tidak? Kalau dapat minus. Gimana? Nggak jalan. Nggak jalan, ya. Diode ini nggak jalan. Kalau nggak jalan berarti kapan dia membuat posisinya itu zero atau netral gitu ya. Andai kata kalau diode ini tidak menggunakan 0,7 ya, pendekatannya short atau open saja. Berarti kalau ini 5 volt, V-nya ini 5 volt, tegangan sinus ini harus mencapai 5 volt juga, baru membuat diode ini bisa short. Asumsi pendekatan pertama ya, pendekatan pertama berarti diode ini dianggap short sama open, tidak ada tegangan yang terpungut di sini. Kalau ini 5 volt, ya, oke Dilan, ya nggak apa-apa. Kalau ini 5 volt, terus kemudian ini di 0, anggapannya ini 0, berarti dia membutuhkan tegangan 5 volt juga, ya. Kalau ini V-nya ini 6 volt, berarti membutuhkan 6 volt. Kira-kira seperti itu. Di bawah 5 volt atau di bawah 6 volt pemisalan V tadi, maka diode ini masih open, ya. Kira-kira seperti itu. Kita akan lihat kuncinya. Oke ya. Nah, kita lihat di seperti ini ya. Jadi pada saat the first step-nya apa? Pada saat dia ini V, nah ini V kan, maka di atas V diode ini short ya, di bawah V maka diode ini open atau cut off begitu ya. Kenapa? Karena terbalik, tegangannya terbalik ya, maka VO-nya itu VI dikurangi tegangan V ini, V outputnya ya. Bentuknya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, bentuknya seperti ini. Case-nya akan dikurangin. Karena apa? Karena tegangannya kebalik di sini ya. Jadi kalau tegangannya, sumber tegangannya terbalik, maka akan dikurangin. V maksimum dikurangi besarnya V, maka ini menjadi tegangan puncaknya. Dimana kalau harusnya ini kan begini ya, saya gambarkan ya. Harusnya kan seperti ini. Nah, ini kan VM ini. Nah, yang di bawahnya VM dikurangi V. Karena analogi saya tadi, V itu 5 volt misalnya, maka VM dikurangi 5 volt. Kalau V-nya 6 volt, maka VM dikurangi 6 volt. Bentuknya akan menjadi seperti ini, ya. Sedikit berbeda ya dengan half wave rectifier. Kalau ini kita bisa naikkan dan bisa turunkan, begitu. Oke, berikutnya next ya. Sekarang terbalik supply-nya ini. Power supply-nya tegangannya dibalik. Plusnya mengarah ke anoda. Kalau tadi negatifnya mengarah ke anoda, sekarang plusnya yang mengarah ke anoda.
sekarang saya minta kalian latihan sebentar ya. 5 menit, silakan kira-kira outputnya gambarnya seperti apa. Dengan pikiran yang sama, dengan cara metode berpikir yang sama dengan yang tadi. Saya kasih waktu, silakan. Belum, Pak. Sama, Pak. Oh iya. Albert Nah, apa Estafet. terlihat, Pak? Nah, ini baru terlihat ini. Ya. Oh ya. Ini sih, Pak. Kalau menurut saya jadinya yang ini, Pak. Kayak gini. Oke. Nah, good. Jadi ceritanya itu kan kalau 5, ya. Kalau Iya, 5-nya ini ya, 5-nya ini. Bagaimana kalau 0? pas saat 0 dia langsung 5 volt, Pak. Waktu VI-nya 0, jadi kan dia sudah punya langsung apa ini? Udah punya power 5 volt gitu, Pak. Jadi dia gelombangnya mulai dari 5 volt terus sampai naik. Nah, Puncaknya tapi ini kenapa ya kok seperti ini? Ayo, coba kita diskusi ya. Ini ya, Ya. ini kan 5 volt. Ini pada waktu ini 0, ini 0. Berarti kan sudah punya 5 volt yang kamu bilang tadi ya? Iya, Pak. Nah, sekarang berarti posisinya harusnya di sini dong. Di sini dong. Enggak Ya, gitu. betul. Iya, betul, Pak. Iya toh? Nah, sekarang kalau misalnya 6. Kalau pas 6 dia sudah mulai Kira-kira naik. gimana? Ini Kira-kira semua ya. Bagi teman-teman yang lain kita diskusi pakai punya Albert ini ya. Silakan ngasih tambahan. Kita diskusi. Di mana kira-kira? harusnya di sini, Pak, harusnya, Pak. Jadi dia naik 6 volt. Di situ atau di sebelahnya yang kamu buleti itu? Di sini ya, Pak. Nah, ya betul ya. Oke, terima kasih Albert. Ada yang punya pendapat lain? Anthony tadi sudah selesai, Ton? Ya, ini oke ya. Yuk kita lihat nanti yang teman-teman yang lain ya. Nggak apa-apa, kita berpendapat untuk belajar semuanya boleh berpendapat ya. Oke, terima kasih Albert. Siapa share screen yang lain? Anthony, sudah? Saya mirip, Pak, tapi saya yang di kanan 0. Nggak apa-apa, coba. Di kertas sih saya, Pak, sebentar. Di Sama kayak Albert, Mm-mm. startnya, cuman ke kanannya nggak stagnan di 5, tapi di 0. Ya, kenapa kira-kira? Ini ada pendapat yang berbeda ya. Saya ini jelaskin pakai punya saya ya. Lihat gambar di sini. Oke. Jadi kenapa kok pada saat tidak stagnan di 5, kenapa kok di 0 kira-kira? Pada saat di sini. Pada saat di sini ya. Ini min 1. Nah, oke. Pada saat di min 1, tegangannya yang masuk ke diode jadi berapa? Dari 4 volt, Pak. Ya, betul. Jadi 4 volt. Berarti masih jalan ya diodenya ya. Pada saat di sini misalnya ada min 6. 0, Min Pak. 1. Min 1. Min Iya, 1 0. berarti diodenya nggak jalan, betul ya? Nah, 0. Berarti dari sini kita diskusi kita nggak mungkin 5 gitu ya. Dilengkapi tadi dari Albert sudah benar dilengkapi. Kalau min 6, oh iya ternyata diodenya nggak jalan. Kalau nggak jalan 0 ya. Kira-kira begitu. Cara berpikirnya seperti itu. Ya, silakan Kevin. Oke, kita lihat berikutnya ya. Nah, gambarnya kayak gini nih. Jadi 0. Siapa yang mirip, yang nggak mirip, silakan tanya, nggak apa-apa, silakan. Ya, apakah sudah paham? Nanti untuk tes ya kayak gini-gini nih ya. Salah satunya bahan tes. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Apakah kalian semua sudah paham?
Oh, Pak, berarti nanti tesnya bikin grafik seperti ini ya, Pak? Seperti Iya, babak bisa pertemuan jadi tadi. bikin grafik, bisa jadi pilihan, ya, begitu. Oke, yang lain paham? Kenapa kok seperti ini? Itu 5-nya agak menggeser, ya. Lihat ya. Ini sama ini kan agak bergeser. Kenapa? Karena min 5, ketika dia di atas min 5 itu masih jalan karena ada tegangan yang membantu baterai 5 volt tadi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan berikutnya. Oke, sekarang diodenya dibalik. Kalau tadi diodenya dipasang seperti half wave rectifier, sekarang berikutnya diode dipasang berbeda, dibalik dengan R-nya ya. Kalau saya punya VI-nya di sini, saya punya VI-nya di sini. Nah, sekarang yang kita ukur itu seperti ini. Di sebelah kanan ya, di paralel dengan diode. Hasilnya seperti apa ya? Kita pakai diode ideal dulu ya. Nah, kita lihat ya. Saya punya sinyal segitiga seperti yang di kiri ini. Saya masukkan rangkaian ini sebelah kanannya ya. Terus kemudian ada sumber tegangan 4 volt. Sekarang kita buat mulai dari 0 dulu ya. Kalau ini 0, 4 volt ini membuat diode jalan kan? Pola pikirnya Ya, tolong dipahamin dulu ya. Jadi saya ini kalau nggak paham nanti langsung interupsi saya nggak masalah. Jadi pada saat dia 0, ini anggap aja kalau tegangan 0 ini kan short begitu ya. Nah sekarang kita lihat, ini ada tegangan 4 volt. Berarti membuat tegangan itu bisa melalui diode. Gunakan diode ideal dulu. Berarti yang muncul ya, off. di VO ini Dadah. adalah 4 volt. Begitu. Nah, muncul 4 volt. Oke. Pada saat muncul 4 volt, bagaimana kalau dia itu naik di 1 volt? Ya. Nah, 1 volt. Nah, sekarang kalau 1 volt di sini, ini ada 4 volt, masih besar yang ini kan? Berarti diode ini masih jalan. Masih 4 volt. Nah, pada saat dia itu mencapai di 5 volt, ya, bukan 5 volt ya, di atas 4 volt, maka diode ini lebih besar dari 4 volt ya. V di sini lebih besar dari 4 volt, maka diode ini jadi off. Kalau diode ini jadi off, ini jadi nggak ada ini. Ini seperti open ini. Kalau open, ini ngukur yang mana? Ngukur sinyal VI ini. Makanya kita lihat 4 volt, kemudian sinyalnya naik, turun, 4 volt lagi. Seperti itu cara berpikirnya. 4 volt ini dari mana? Karena dari ini. Oke. Ya. Oke, silakan Justin, enggak apa-apa. Selamat sore. Oke, sampai sini cara berpikirnya apakah kalian paham? Kalau nggak paham silakan ditanyakan. yang kali ini dia nggak turun sampai 0 ya, Pak ya? Karena diganjel sama tegangan 4 volt ini gitu. Oh, oke. Kalau tegangannya ini 5 volt, Anthony, maka ini ya nggak 4 volt lagi, tapi 5. Ya, gitu. Tapi nggak sampai 0 ya, Pak ya? Nggak Karena bisa. ada ganjelnya. Iya. Oh, oke. Ganjel itu bahasa Indonesianya apa ya? Ditahan mungkin ya, Pak. Ditahan ya. Ditahan dengan tegangan sebesar 4 volt gitu. Nah, diode sumber tegangan 4 volt ini yang untuk menahan tegangannya agar tetap 4 volt itu bisa diganti dengan zener, bisa diganti dengan regulator yang lain, tentunya bukan baterai. Ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke? Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Itu grafik yang segitiga sama yang lengkung itu apa Pak bedanya? Oh, sama.
Sama. Maksudnya bedanya apa ini ketika dimasukkan begitu ya, Bertrand? Ini hanya Enggak sih, Pak, soal kayak, aja. Kenapa? oh, kirain ada pengaruhnya gitu. Enggak ada, Bertrand. Ini hanya soal saja. Kalau saya masukin segitiga, berarti outputnya juga harus ikut segitiga dong. Kalau saya masukin sinyal, berarti outputnya sinus juga, sorry. Kalau saya masukin sinus, berarti outputnya juga ikut sinus. Hanya soal aja ini, ya. Nggak ada bedanya. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Permisi Pak. Silakan. Jadi yang di grafik itu puncaknya kan 16 volt. Itu pas turun itu Pak, itu pada saat VI-nya mulai berkurang gitu ya Pak. Habis itu balik ke stabil ke 4 lagi gara-gara VI-nya kurang dari 4 ya Pak. Iya. Nah, ini saya ulang lagi ya. Betul seperti itu. Saya ulang lagi biar jelas. Saya clear dulu. Oh, ini nggak bisa di-clear karena saya pakainya bukan. Bentar. Nah, saya pakainya soalnya punya PowerPoint. Oke, saya ulang lagi ya. Ketika ini di 0, berarti tegangan ini kan 0 volt. Kalau 0 volt, sumber tegangan kan ini short. Kalau 0 volt kan. Sekarang pertanyaannya, diode ini berjalan atau tidak? Gitu. Jawabnya kan pasti berjalan. Berjalan itu maksudnya forward bias. Ya, forward bias. Diodenya berfungsi. Kenapa? Karena anoda mendapat tegangan lebih besar dari katoda. Oke, sebagai apa? Sebagai switch yang tertutup. Gunakan pendekatan diode ideal. Ya. Untuk memahami ini, gunakan pendekatan diode ideal. Jadi tidak ada pemotongan tegangan 0,7 di situ. Kecuali nanti di soal. Kalau kalian sudah paham, gampang, tinggal dikurangi 0,7 kok, ya. Tapi untuk memahamkan kita bersama, kita gunakan diode ideal. Oke, pada saat di anoda mendapat tegangan lebih besar dari katoda, maka diode ini bersifat forward bias. Kalau forward bias, maka ini seperti saklar yang tertutup. Kalau saklar tertutup, kita ngukur dengan voltmeter di sini. Apa yang terjadi? Ya sebenarnya saya mengukur 4 volt begitu. Maka muncullah pada saat 0 itu 4 volt. Bagaimana kalau naik 1 volt begitu ya? Nah, kalau di sini 1 volt, di sini 0 kan? Tegangan di katoda masih lebih kecil dibandingkan dengan anoda. Maka diode masih forward bias juga. Maka muncullah 4 volt. Sampai kapan? Sampai tegangan di katoda lebih besar dari 4 volt. Katakanlah 4,2, 4,3, 4,4 dan seterusnya. Katakanlah di sini sudah 5. Makanya pada saat 5, misalnya 5 volt ya, maka tegangan ini, diode ini bukan lagi forward bias, tapi masuk reverse bias. Berarti apa? Seperti saklar yang terbuka. Nah, kalau saklar terbuka, berarti rangkaian ini dianggap nggak ada. Kan diodenya terbuka. Terus voltmeter ini ngukur yang mana? Ngukur sumber. Makanya ini dilanjutkan gitu. Demikian juga pada saat turun. Pada saat turun, dia di bawah 4 volt, ini jalan lagi, volt bias lagi, makanya dia 4. Dan seterusnya. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Permisi Pak. Ya, silakan. Jadi misalnya dia itu kalau di grafik itu ya Pak, kalau nggak mau dia muncak, naik dan turun itu berarti tegangan di anoda harus lebih besar daripada katoda ya? Iya, gitu. Kalau pada saat anoda lebih besar katodanya, diodenya kan jadi short. Nah, kalau short kan sama dengan ngukur baterai toh? Iya Pak. Betul ya, Glenn? Gitu. Kalau itu Betul, short Pak. kan seperti ngukur baterai.
Jadi apapun yang di VI jatuhnya itu di resistor itu. 16 volt di VI itu ya di R itu yang 16 voltnya gitu. Oke? Oke, Pak, paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini beberapa kalau ini tadi diode ideal, ini beberapa contoh ke belakang kita akan mencoba menggunakan kalau diodenya silikon, ya. Nah, solusinya hanya tinggal dikurangi 0,7 volt gitu. Kalau kalian yang ini sudah paham, kemudian gunakan pendekatan diode silikon. Nah, tinggal dikurangi 0,7 itu aja gitu. Yang penting cara kerjanya paham dulu. Ya, ketika kalian otak-atik nanti pakai pendekatan diode ideal. Nggak ada pemotongan. Jawabannya ketemu, diode tegangannya 4 volt, tinggal dikurangi 0,7. Selesai. Ya. Oke, next. Ini 4 ya. Ini sama ya. Nah, ini beberapa summary dari Clipper. Kalian bisa otak-atik sendiri ya. Kalau misalnya soalnya muncul yang bentuknya kayak yang sebelah kiri ini, hasilnya kayak gini nih. Kalau yang tegangannya dibalik, ini kan dibalik dari atas kan, maka hasilnya seperti ini. Kalau yang bentuknya kayak gini nih, yang kayak half wave rectifier, ya gampang ya. Kalau ditambahi tegangan ini, maka munculnya seperti ini dan seterusnya. Kalian bisa latihan ya, silakan dilatih sendiri kalau ada berbagai macam bentuk clipper seperti itu. Oke, next. Ini juga summary dari clipper ya. Nah, ini juga bagaimana kalau dikasih bolak-balik. Nah, ini ya yang saya tekankan di sini. Yang ini kan tinggal sama aja ya, tinggal balikannya aja. Pada saat plusnya di atas ya. Nah, sekarang yang jalan yang mana? Bentuknya yang ini atau ya yang jalan yang ini atau yang ini gitu. Nah, bentuknya ini ngekat seperti ini ya. Seperti itu. Jadi kayak mirip ini, mirip diode Zener sebenarnya. Kalau Zener kalian pakai tambahkan seperti ini Zener begitu ya. Dibolak-balik, maka hasilnya seperti ini. Sinyalnya mirip ya. Tinggal tegangannya aja gitu. Makanya saya tadi sebut sebenarnya tegangan V2 ya yang ada di baterai itu sebenarnya bisa digantikan dengan Zener gitu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang clamper. Ya, clamper ini saya membahas cuma satu ya. Saya cerita dulu tentang aplikasinya. Jadi sebenarnya clamper ini bisa dipakai untuk double voltage ya. Double voltage berarti kalau tegangannya sinus ya tentunya AC, tegangannya 2 volt bisa saya double voltage atau triple voltage atau quarter voltage gitu ya. Mau dinaikkan berapa kalinya itu bisa dengan clamper. Nah, cara kerjanya kayak gimana? Nah, ini kita belajar dulu ya. Kalau misalnya posisi plus di bawah, maka diode ini lewat sini, ya. Selain lewat sini, sebenarnya dia juga KRL. Oke, maka di kapasitor ini akan muncul tegangan berapa? V peak, ini ya, V peak dikurangi 0,7. 0,7 dari mana? Dari ini. Oke? Begitu. Nah, sekarang kalau pada saat plusnya di atas, nah ini saya gambarkan ya. Ini kayak muncul begini. Plusnya di atas, ini plus, ini min gitu ya. Nah, ini yang kapasitor ini tadi kan sudah terisi. V peak dikurangi 0,7 kan. Diodenya ini jadi open karena plusnya di sini kan. Ini R. Nah, kira-kira tegangannya jadi berapa? Nih. Ya.
tegangannya jadi tinggi banget gitu ya. Tegangan ini ditambah tegangan ini maka akan muncul di sini. Jadi 2 kali gitu kan. Kalau ini ditambah lagi masuk ke kanan bisa 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kira-kira klemper seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi sifatnya mengisi kapasitor. Mengisi kapasitor, kemudian kapasitornya pada fase berikutnya, kapasitornya itu dibuang. Karena kapasitor itu dibuang seri dengan tegangan sinus tadi. Gitu. Intinya seperti itu. Ya. Oke, ini project ya. Oke, untuk klemper pendekatannya simple, cuma 1 slide ya. Saya harap kalian bagaimana kalau misalnya pelajari ini di triple begitu ya, caranya di triple. Cari, tugasnya adalah kalian cari di internet bagaimana kalau rangkaian ini bentuknya di triple kan gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau clamper ini hasilnya bukan searah ya, Pak? Bukan seperti rectifier berarti. Enggak. Tetap sinus ya. Gitu. Karena kan 2 kali hanya di 2 kalikan saja, tapi tetap sinus. Enggak dipotong soalnya kan. Oke, jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan masuk ke berikutnya ya. Ini tugasnya saya nggak perlu ya. Ini saya mau bikin regulator kalau offline ya. Tapi kalau online nggak usah. Gitu ya. Oke, saya akan umumkan. Ini saya stop share dulu. Oke, kalau kalian berkenan, bisa nyalakan on cam kalau kuat ya. Kita mau diskusi dulu. Saya tunggu ya. Ya, saya tunggu yang lain yang bisa on cam, tolong on cam. Maaf Pak, saya izin ke toilet bentar dulu. Ya, silakan. Ya. Gak apa-apa, yang mau ke toilet dulu boleh, silakan. Kalian ada yang pegang kalender akademik ya? Saya minta bantuannya, kalender akademik, apakah ada yang pegang? Saya ada Pak, permisi izin share screen ya Pak. Oh ya, silakan. Apa sudah terlihat ya Pak? Terlihatan ya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 8. Sekarang Tanggal 8, Pak. Tanggal 8. Betul, Pak. Tanggal 8 September. Ini kita menggantikan yang hari Jumat tanggal 3 ya. Berarti ada 1, kita sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Masih ada banyak waktu sebelum UTS ya. Oke, thank you. Anthony, tak apa-apa, di close saja. Baik, Pak. Terima kasih, Anthony. Saya buat galeri aja biar kelihatan. Oke, ya. Kuliah ini saya umumkan ya. Untuk kuliah dasar elektronika ini, sebentar ya. Untuk kuliah dasar elektronika ini merupakan salah satu pilot project
untuk menerapkan metode semi asinkronus. Apakah kalian paham untuk kuliah metode asinkronus? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Yang ada offline online-nya itu, Pak. Hybrid Betul. bukan. Betul, betul. Ya. Ada yang pernah mendapatkan kuliah asinkronus di semester ini? Belum. Tidak ada. Oke. Jadi gini, kuliah kita untuk dasar elektronika ini merupakan prototipe bentuk kuliah asinkronus. Nanti kita mulai setelah UTS, karena saya juga harus develop begitu ya. Kuliah asinkronus itu, tatap muka gini kan dosennya itu sudah ada di sini, pikirannya begitu tinggal ngomong gitu kan. Tapi kalau asinkronus berarti saya harus bikin modulnya. Harus bikin modulnya bagaimana kalian itu bisa paham tanpa ketemu tatap muka dengan saya gitu kan. Jelas maksudnya? Nah, itu menjadi PR yang berat gitu ya. Menjadi PR yang berat, cuma saya akan mencoba bagaimana membuat kuliah semi asinkronus ini bisa berjalan gitu ya. Jadi komposisinya itu nanti 65% tatap muka dan 30% itu bentuk mandiri ya. Kalau ini dicoba itu kira-kira 8 atau 9 kali pertemuan kita tatap muka, terus kemudian kira-kira 5 atau 6 kali kalian itu belajar mandiri dari bukan dari Moodle ya. Bisa saja dari Moodle sih sebenarnya, tapi case ini bukan dari Moodle gitu. Nah, menariknya lagi 5-6 kali ini kuliah mandiri ini saya akan upload di website ya, yang bentuknya modelnya ada semacam di marketplace kayak di Udemy. Oke. Saya akan upload di Udemy gitu. Semacam ya, website ini dibikin sendiri nantinya. Ya, sekarang saya masih develop untuk itu. Terus kemudian berikutnya ada pengumuman project UAS ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke kalian. Oke, udah siap ya untuk dengerin project UAS-nya ya. Gitu. Secara materi gampang, secara materi nggak susah kok ya. Jadi project UAS-nya itu begini, karena ceritanya saya ini akan menerapkan kuliah metodenya asinkronus, nggak full, tapi parsial 35% tadi. Nah, saya ingin mengajak kalian mengisi portofolio itu untuk membuat satu, biasanya tugasnya kalian bikin laporan gitu kan. Terus kemudian paling laporannya bentuknya digital, betul? Kuliah apa yang sudah pernah bentuknya digital laporannya? Apa kira-kira? Sekarang semester 3. Benar ya? Semester 1-2 sudah ada bentuknya digital. Entah video, entah apapun ya. Ada Pak PBL. PBL. Selain itu? Rangkaian listrik, Pak. Rangkaian listrik. Ya. Bentuknya apa? Laporan tertulis di folio, Pak. Nulis. Nah, ada yang bikin bentuk video? Itu PBL. Kita. PBL, oke. Iya. Nah, begini ya. Proyeknya saya umumkan ya. Mahasiswa membuat proyek sederhana. Sederhana ini saya garis bawahi ya. Karena jangan terlalu sulit ya. Sebagai aplikasi dari kuliah dasar elektronika. Jadi proyek kalian memilih sendiri, bukan saya yang milihkan ya. Kalian selama 1 semester ini kalau milihnya itu terlalu ke belakang, kalian tidak kerja-kerja. Jangan terlalu ke belakang milihnya gitu. Berarti kan kalian tidak kerja-kerja gitu kan. Nah, yang mulai sekarang ini harus saya umumkan biar kalian itu punya bayangan. Cari di internet boleh, lihat di video
YouTube boleh gitu ya. Tapi idenya seperti apa? Yang penting adalah mengaplikasikan dari kuliah kita di dasar elektronika. Proyeknya kalian boleh propose ke saya gitu ya. Membuat proyek sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa membuat nantinya ya report bentuknya digital yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Paham maksudnya? Jadi hasil portofolio kalian, katakanlah kalian ngomong ya, halo, nama saya Albertus William. Kesempatan ini saya membuat ini loh, gitu loh, misalnya ya. Nah, itu show off untuk diri kalian dan saya ingin itu dilihat bisa dinikmati masyarakat, gitu. Oke? Jadi bikinlah e-learning, saya bikin, kalian juga bikin, gitu ya. Ini adalah prototipe pertama kali ya di mata kuliah dasar elektronika ini. Dan idenya karena pandemi ini kita idenya lebih gimana caranya membuat kuliah ini tidak hanya bentuknya kalian menjadi pendengar, tapi kalian juga setelah mencoba, kalian juga bisa mendokumentasikan dan bisa dinikmati orang lain. Kalau kalian mencoba, berarti kalian mengaplikasikan keilmuan yang sudah kalian pelajari, tidak hanya bentuknya teori, gitu. Tapi paling tidak ada praktikal, gitu. Meskipun kalian tidak secara fisik hadir di kelas atau di lab, ya. Itu yang menjadi tantangan saya, bagaimana kalian bisa tetap punya kompetensi yang ya sama lah ketika pandemi ini, tetap harus punya kompetensi yang sama, ya jelas ya, gitu. Terus yang ketiga, bentuknya bisa apa? Nah ini bentuknya itu yang seatraktif, seinteraktif mungkin. Bisa berupa tulisan, bisa berupa video, bisa tutorial, ditambahkan animasi dan lain sebagainya. Ya, kalau bentuk saya serahkan ke kalian. Tapi yang jelas harus digital, gitu. Ya, nanti saya akan kasih tahu kira-kira dalam diskusi kita, kira-kira bentuknya kayak apa. Gabungan antara nanti saya tunjukkan di Moodle ya, website. Nanti orang lain tuh bisa akses, terus kalian itu bisa ada cuplikan video, kemudian ada keterangannya, kemudian ada rangkaiannya, semuanya all in ada di situ, gitu, ya. Nah, berikutnya ya, tutorial ini harus mencakup sisi praktis, sisi praktikal, sederhana. Makanya saya nggak rumit-rumit, yang sederhana, ya. Ada pengenalan komponennya, ada sedikit teori. Ya, alangkah baiknya mungkin pengenalannya bentuknya bisa atraktif. Atau mungkin video pembuatan saat kalian buat alat tersebut. Perlu wajah? Kalau PD ada wajahnya, it's okay. Kalau nggak PD, suara saja boleh? Boleh. Gabungan antara suara dengan animasi? Boleh. Gabungan suara dengan bentuknya video? Boleh. Ya, seperti itu. Contoh, sekarang contoh proyeknya. Contoh misalnya, membuat adaptor, ya, tapi judulnya ya jangan adaptor, gitu, nggak menjual ya, tapi judulnya yang bagus agar orang itu ingin melihat video kalian, gitu. Oke, videonya itu tidak di YouTube, tapi saya bikinkan platform yang kayak Udemy, kayak ya, kayak. Semoga kalian tahu kalau saya ngomong Udemy ya, gitu, karena saya nggak ada contoh lain, gitu ya. Udemy satu platform, kita bisa belajar baik yang gratis maupun yang berbayar, ya. Nah, yang ini saya mau bikin yang sisi gratis, gitu. Orang lain bisa masuk, bisa register. Yang sharing ilmu siapa? Ya kita semua, gitu. Orang lain juga bisa melihat kuliah kita yang 35% asinkronus tadi. Paham? Gitu. Contoh proyek berikutnya. Lampu jalan otomatis misalnya. Pakai apa? Gabungan LDR sama transistor sama relay. Nah, setelah klemper ini saya akan masuk ke transistor. Pak, saya belum ngerti ya Pak caranya pakai transistor. Nah, setelah ini kita akan belajar transistor. Bagaimana cara ngedrive, bagaimana cara ngetes, saya akan ajarkan ya. Gitu. Biasanya kalau di offline kan saya bawa komponen, saya bawa ampermeter,
Ini loh cara ngetesnya, kalian langsung praktek. Kalau ini kan saya cuma tunjukin, saya kasih kamera, kalian coba di rumah masing-masing gitu kan. Nanti bisa lihat lagi rekamannya ya. Apalagi misalnya timer 55 untuk keperluan memasak misalnya ya, yang sederhana-sederhana begitu ya. Terus membuat amplifier mini. Nah, amplifier ini kalian pelajari nanti. Di kapan? Setelah UTS gitu. Setelah kenal transistor. Ya. Alarm rumah otomatis. Nah, yang sederhana seperti itu kan sederhana ya. Charger aki sederhana. Robot pencari cahaya. Bikin robot beneran ya boleh. Bikin robot ada transistornya, kemudian pencari cahaya berarti pakai LDR, ya. Dikerjakan di rumah pakai Hastakarya boleh. Apalagi ya contohnya. Driver robot misalnya driver motor DC menggunakan transistor. Nah, yang penting ada komponen yang digunakan di kelas kita gitu. Komponennya apa? Diode, LED, transistor, diode zener, ya kan? Aplikasinya sembarang gitu kan. Nah, semua judul di atas harus menggunakan teori-teori yang dipelajari di kelas kita gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan keluar dari materi, silakan ditanyakan. Pak, saya mau ada usulan ini. Bisa nggak Pak? Selama saya bisa jawab, saya akan pasti jawab. Nih nggak ngerti, kalian tak suruh tanya, saya bisa belajar dari kalian. Nggak masalah. Dosen tuh nggak harus lebih pintar dari mahasiswanya kok. Cuma tahu lebih dulu. Cuma pernah pakai lebih dulu. Ya, kalau kalian nemu sesuatu yang lebih bersifat praktikal, saya bisa belajar dari kalian. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Zaman sekarang itu nggak kayak perguruan kungfu. Gurunya harus satu step lebih pintar daripada siswanya. Enggak, gitu ya. Saya bisa belajar juga dari kalian. Oke? Clear ya? Nah, judul kalian cari mulai sekarang. Konsultasikan ke saya. Pak, kira-kira seperti ini, saya mau angkat ini, menariknya buat masyarakat seperti ini, saya bisa nggak bikin ini? Karena apa? Gitu. Kalau saya setuju, go ahead, langsung jalan. Ya. Oke, sekarang saya lagi mempersiapkan untuk website. Ya, website edukasi marketplace. As soon as possible saya akan publish ke kalian, kalian bisa lihat. Tapi saya ini juga lagi persiapan website, persiapan materi agar 5 materi ya, 5 kuliah asinkronus itu bisa jalan, kalian bisa belajar di situ. Gitu. Mungkin karena ini pertama ya, jadi saya juga butuh masukan kalian. Pak, ini mungkin alangkah baiknya kurang ini. It's okay. Semester depan, sekarang 5, semester depan bisa ditambah. Goalnya 50-50. Tapi saya nggak berani masih 50-50 gitu. Ya. Kita coba 35-65 gitu. Ya, oke. Nah, UAS itu kan ada nilainya ya. Oke. UAS itu kan ada nilainya. Nilai UAS untuk proyek ini biasanya memang cukup tinggi. Saya sudah umumkan ya di depan kemarin. Saya agak lupa kalau nggak salah 35% mungkin ya. 35% untuk penilaian secara keseluruhan. Nah, goalnya karena ini adalah kelas pertama yang pakai asinkronus, pakai tugas ini, kerjakan yang sebaik-baiknya. Saya harapkan itu kalian selain setelah belajar dari ilmu dasar LK ini, kalian implementasikan, itu yang pertama, motivasi yang pertama ya, yang utama. Ya, yang kedua, saya harapkan kalau kalian bikin video itu tujuannya 2. 1, untuk memenuhi tugas UAS. Yang kedua, kalian bisa berbagi. Lewat website ini, saya berbagi, kalian juga harus bisa berbagi. 2. Dan kalian harus ngomong, nama saya ini, dari mana identitasnya. Gitu. Clear? 2. Itu kalau anak-anak SMA, wah saya bisa share gitu ya. Kalian bisa share juga ke adik kelasmu. Biar tujuannya apa? Elektro itu menarik gitu ya. Mereka bisa belajar gitu. Makanya saya minta tugasnya ojo angel-angel, yang sederhana saja. Yang anak-anak SMA bisa lihat gitu. Kalau koko ternyata masuk di elektro bisa bikin ini gitu ya. Anak SMA juga tertarik gitu. Ya. Jelas ya? Nah, yang ketiga. Anggap aja ini bukan motivasi utama, tapi saya akan berikan ke kalian ya. Saya akan berikan selain nilai UAS,
di semester ini ya, khusus di semester ini ya, saya nggak tahu semester depan gitu ya. Saya akan berikan satu hadiah osiloskop mini ya. Saya kasih osiloskop mini buat saya yang menurut saya yang terbaik hasil karya kalian. Jangan itu jadikan motivasi utama. Motivasi utamanya satu, memang kalian harus belajar praktikal. Meskipun pandemi, saya belum ketemu tatap muka dengan kalian satu kali pun, ya, tidak apa-apa gitu. Tetap kita punya hubungan yang cukup dekat. Satu. Yang kedua, kalian bisa share ke adik kelas, anak-anak SMA, masyarakat umum. Makanya jangan terlalu susah. Ya. Oke, yang ketiga nilai UAS. Ya, yang keempat saya kasih bonus. Saya sudah belikan osiloskop mini, ya. Ya jangan bayangkan osiloskop yang kayak di lab ya. Tapi kalian bisa pakai maksimal itu 200 kilo, ya. Nah, nanti dari pilihan saya yang terbaik tak kirim ke rumah kalian. Oke, di akhir semester. Itu aja, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi itu Pak, permisi Pak, izin tanya. Jadi Silakan. kayak kontennya itu sederhana saja, ya penting kayak mengedukasi dan menarik begitu Pak, bagi diri kita maupun masyarakat gitu, dan Ya, mungkin kayak bisa diikuti orang lain gitu. betul. Justru nggak ada yang ditutup-tutupi. Zaman sekarang, kalau dulu kan orang bikin sesuatu ditutup biar nggak nyontoh kan, betul ya? Kalau zaman sekarang semua itu ada di Google, gitu kan? Justru kita itu harus promote diri kita bahwa kita ini mampu. Nah, itu tujuan saya. Dengan kuliah ini saya bikin satu website karena memang Petra mengarahkan ke apa ini asynchronous learning, maka saya berpikir gimana caranya di dasar LK ini sebagai dari semua mata kuliah dasar LK yang saya pilih gitu. Kenapa satu dasar gitu kan, sederhana gitu. Nah, kalian juga bisa promosi diri gitu loh melalui kuliah ini. Tujuannya itu. Jelas ya? Banyak hal yang ingin kita capai bersama. Makanya hasilnya juga harus sebaik-baiknya, jangan secukup-cukupnya, enggak gitu. All out lah gitu ya. Jelas ya? Nggak usah terlalu sulit, orang lain bisa ikutin. Nah, ketika lihat video ini, nggak boseni. Lihat materi kalian, nggak boseni. Gitu. PR saya harus menunjukkan website itu, ya paling tidak semoga UTS ya, saya bisa tunjukkan ke kalian, biar kalian punya bayangan, nanti saya nulisnya kayak apa. Gitu. Karena kalian kan harus bikin artikel dan saya yang upload. Gitu. Jelas? Saya ada video pun, misalnya potongan video beberapa, ya dimasukkan. Gitu. Kalau kalian punya simulasi, katakanlah ya, cari misalnya simulasi online, misal ini, kalian cuma mau menunjukkan diode, resistor, sama apa gitu ya. Terus kalian mau menunjukkan simulasi online. Beberapa simulator, ya saya sudah coba, itu bisa di-embed masuk di website kita. Gitu. Jadi simulator online itu bisa di-embed, orang itu bisa nyimulasikan. Gitu. Ya, nggak harus pakai multisim. Buat ide gila kalian seperti apa, yang penting menarik buat masyarakat. Oke, jelas? Silakan. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Itu waktunya berapa menit ya, Pak? Kalau menitnya saya nggak bisa batasin ya. Kalau misalnya kalian bikin, terus 10 menit selesai ya nggak apa-apa. Kalau misalnya 20 menit ya nggak apa-apa. Nggak bisa batasin. Yang penting menarik dan jelas. Kepanjangan nek bosen nih ya nggak dilihat kan. Iya toh? Gitu. Kependekan, tapi kalau orang nggak jelas juga nggak dilihat. Gitu. Jelas ya, Bin ya? Nggak ada batasan ke sini. Iya, Pak. Aplikasinya dulu aja, kalian searching aja di Google, kira-kira yang berkaitan sama diode, berkaitan sama zener, berkaitan sama transistor. Aplikasinya apa? Itu dulu yang ditemukan. 555 boleh ya. 555 itu IC 1000 wajah. Kalau kalian pernah dapat literaturnya, 555 itu ada yang bikin menjadi 1000 aplikasi, 1000 rangkaian dengan IC NE555. Pernah tahu ya NE555 ya?
Nah ya, gitu. Kalian di digital mungkin pakai sebagai clock gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain, silakan. Untuk artikelnya itu kita yang bikin sendiri ya Pak. Kita kayak nulis tentang videonya kita tentang apa proyeknya kita dan sebagainya begitu Pak. Betul. Artikelnya itu kalian yang bikin sendiri, tulisannya itu bagaimana bahasamu itu membuat orang bisa paham, apakah kalau terlalu formal juga bosen ya. Nggak usah terlalu kayak tulisan karya ilmiah, tapi bahasa gaul untuk anak SMA. Ya, gitu. Nggak usah terlalu apa ya, formal, nggak usah. Justru yang nggak formal, enak dibaca, kayak orang cerita, masukkan aja. Gitu. Oke? Nanti saya tunjukkan segera mungkin ya, karena website sedang di develop sekarang ya. Semoga bisa secepatnya saya tunjukkan biar kalian punya bayangan. Oke? Ada lagi? Silakan yang mau didiskusikan. Pak, Ya, Kevin. ini itu Pak, apa kelompok apa sendirian Pak? Saya terus terang bingung. Ya. Kalau saya buat kelompok, Anthony, ini berapa pesertanya? Saya kemarin tuh maunya sendirian, gitu. Pesertanya berapa total di dasar LK-nya? Sebentar ya Pak. Iya. Sendirian oke nggak? 24 anak Pak. 24. Sendirian oke nggak? Karena saya punya sendirian satu berarti osiloskop, nggak lebih bisa sederhana dibagi banget. dua. Loh, makanya saya kan bilangnya gini kan, proyeknya kan jangan terlalu rumit, tapi ya jangan cuma resistor sama diode gitu ya, jangan toh. Menariknya apa gitu kan? Proyeknya sederhana saja. Jelas toh? Makanya menurut saya sendirian. Osiloskopnya saya cuma punya satu. Kalau kelompok, masa saya gaji saya bagi dua? Sendirian oke? Atau ada usulan dari kalian? Silakan. COVID Pak, mungkin sendirian oke lah Pak. Karena kan Ya. COVID ya Pak, lagi PPKM juga ya Pak. Ya, sulit toh ya. Kalau mau ketemu Iya, juga Bang. angel gitu. Tahu Sendirian, Pak. ya saya paham gitu ya. Sendirian aja ya, rangkaiannya jangan terlalu rumit. Tapi menarik. Nah, itu dah, itu yang angel toh. Nyari rangkaian yang sederhana tapi menarik. Oke, sendirian ya. Oke, ada masukan atau pertanyaan lagi? Mesti Pak mau tanya Pak. Silakan. Berarti ini proyeknya benar-benar bebas, cuman harus ada kayak apa ngajarinnya gitu ya Pak. Kayak ada tutorialnya gitu Pak. Iya. Iya. Jadi Itu kita ngajarin, silakan. ya itu kita kayak ngajarin caranya kita bikin proyeknya kita atau teorinya aja kayak. Oh, lebih banyak ke proyek kalian. Oh, oke. Berarti kayak ngajarin cara Iya. membuat hal yang sama kayak saya buat Iya. gitu. Iya. Oh, Dan kalau itu oke. diikutin jadi gitu. Ah, Teorinya juga harus ada gitu kan. Kalau teorinya ini kan kalian menjelaskan untuk kepentingan nilai saya. Oh, berarti kalian paham dengan dasar elektronika gitu kan. Saya ada kepentingan di situ. Tapi yang kedua, kalau kalian tutorial terus kemudian orang yang melihat proyek itu dan berhasil, berarti berhasil juga, berguna untuk orang lain gitu. Jelas ya? Nggak penting teori yang harus begini teori tok, nggak penting. Oke? Ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Tadi saya agak kemis sedikit tadi. Ini apa namanya harus bikin barangnya langsung atau misalnya kayak kita buat di simulasi aja terus dimasukin di websitenya gitu? Gak apa-apa. Oh, bikin barang, Kevin. Bikin barang ya, Pak. Soalnya kenapa? Nggak menarik kalau kamu simulasi. Gitu.
Kalau saya di awalnya saya jelasin kayak simulasi dulu, baru saya tunjukin barangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar lebih enak gitu. Justru itu lebih bagus gitu ya. Nah, itu style-stylenya kalian sendiri, bagaimana cara membuat orang itu seneng lihatnya gitu. Nggak apa-apa, tapi goalnya harus ada barangnya. Jelas Oke, ya? Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Pak, Ya, mau tanya lagi, Pak. Ya. Itu memang harus bisa dilakukan sama orang SMA gitu ya, Pak? Apa harus? Enggak sih, saya enggak membatasi SMA. Masyarakat sebenarnya. Oh, masyarakat ya, Pak? Ya, tapi kalau kalian misalnya kalian bawa ke misalnya website ini ada nama, kan itu kan keluar kan. Saya berharap ini ada nama kalian gitu ya. Terus kalian promo ke adik kelas kalian gitu. Aku bisa bikin ini loh. Nah, itu kan berarti anak SMA. Harapan saya itu banyak ya. Memang goal besarnya itu masyarakat pada umumnya, tapi secara spesifik adik kelas SMA. Gitu. Mereka kadang-kadang punya salah persepsi. Elektro itu menjadi tukang solder, gitu kan. Nah, hal-hal ini yang harus benar-benar kita kikis. Mungkin case kali ini dasar elektronika ya. Mungkin case ke depan bisa saja pada waktu ketemu saya lagi, kita di teknik robot bikin sesuatu yang bukan komponen, tapi di automation kah, di apakah, silahkan. Jelas ya? Gitu. Goalnya masyarakat umum, tetapi kalau misalnya itu bisa dikerjakan anak-anak SMA, baik gitu. Otomatis kan promo, gitu ya, promosi juga tentang elektro. Itu Kelvin. Ada lagi. Oke, jelas? Jelas ya? Nah, sebenarnya materi kita, saya kan clipper sama clamper. Terus kemudian saya ngomong tentang tugas ini. Nah, sekarang tugas kalian, cari OID. Mulai minggu depan, saya siapkan waktu untuk siapa yang mau menanyakan idenya. Ya, silakan mulai dicari idenya. Kemudian kalian jangan takut. Yang penting lampu hijau dulu, ya. Yang penting lampu hijau dulu. Kira-kira membahasnya tentang apa, gitu. Nanti pada waktu kelas kita bisa bahas, gitu. Oke? Jelas ya, gitu. Ya itu sih dari saya ya. Pak, ini nggak ada sekali ke lab ya. Kalian rindu ya ke lab ya. Ini yang luar gini. Kalau yang kayak teknik robot itu saya bawa ke lab. Sekarang saya ingin mempuling kalian. Siapa yang mau ke lab? Saya senang sekali membawa mahasiswa ke lab. Mulai dari tahun lalu, semester lalu ya, saya sudah membawa mesin vision ke lab. Begitu. Ya, Kanaka, nggak apa-apa. Mesin vision sudah ke lab praktikum, tapi saya nggak bisa mengharuskan, ya, nggak bisa mengharuskan. Tapi kalau ingin ke lab, silakan. Lab online aja, Pak. Gimana lab online? Saya lagi mendiskusikan dengan asisten, ya, agar praktikumnya bisa tetap berjalan. Kalau itu berjalan, secara otomatis memang kalian yang mencoba, gitu kan. Tapi istilahnya tidak kehilangan sisi praktikal. Sisi laboratoriumnya jadi berpindah di rumah masing-masing. BTW ini yang Surabaya berapa orang ya dari 24 ini? 1. Pakai respon itu ya kelihatan ya. Pakai reaction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini kelihatannya. Banyak yang luar kota juga ya. Nah hal ini yang 9. Dari
19 yang hari ini 9 orang ya, 9 orang. Banyak yang luar kota juga ya. Semoga pandeminya cepat berlalu ya, agar bisa segera ke kampus kembali. Saya jamin enak offline ya, tapi kita nggak ada pilihan gitu. Kesehatan nomor 1 memang ya. Oke, saya pikir itu saja. Kalian mulai siapkan untuk tugas-tugas usulan proyeknya seperti apa. Setiap kuliah saya sempatkan untuk kalian kasih propose seperti apa ya, silakan. Oke, ada masukan atau pertanyaan lagi, silakan. Pak mau tanya Pak. Silakan, Chris. Ini kita berarti buat barangnya itu kayak misalnya harus buat inovasi baru gitu tak Pak? Atau misalnya kita ngambil silakan lanjutkan dulu. Okay. Lanjutkan dulu. Enggak, maksudnya saya kalau misalnya kita nambahin satu, misalnya saya ngambil contoh pensil gitu ya Pak. Pensil itu saya bikin misalnya kayaknya nyala lampu, jadi kayak apa? Kalau misalnya mati lampu tiba-tiba itu langsung pensilnya itu langsung nyala. Jadi kita waktu nulis itu kayak ada sinar gitu Pak. Itu misal kayak contoh kayak gitu boleh atau harus kita bikin dari barang itu dari nol? Sebenarnya nggak harus inovasi yang baru ya. Nanti itu kalau kalian inovasi yang baru lebih cocok itu di technopreneurship di semester 5 ya. Nah, kalau ini idenya itu kalian bisa kan kalau dasar elektronika ini lebih banyak ke sirkuit kan. Betul ya? Lebih banyak ke sirkuit gabungan antara robot yang sederhana, charger aki, timer, kan lebih banyak ke sirkuit ya. Nah, nggak usah hal baru pun nggak apa-apa, Chris. Tapi yang penting kalian bisa menerapkan apa yang kalian pelajari yang pertama. Dengan gembira tentunya ya. Terus yang kedua, dari hasil itu, orang lain itu bisa menduplikasi. Dengan cara apa? Melihat tutorialnya kalian, mereka itu bisa menduplikasi. Gitu. Tujuannya ke sana. Oke, jelas ya, Chris? Iya, Pak. Nggak usah Pak, jelas, Pak. harus inovasi yang baru. Enggak. Niru aja nggak apa-apa. Apa sih yang kalian tiru nggak ada di internet? Ada semua kok. Gitu. Tapi sampaikan dalam bentuk yang berbeda gitu. Ya, Dilan, silakan. Jadi idenya boleh diambil dari kayak YouTube gitu ya, Pak ya? Boleh. Semakin idenya menarik, jarang ada, semakin bagus. Tapi jangan lupa ya, menerapkan dasar elektronika. Iya Pak, aku lagi cari gini Pak, yang menarik menurutku. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang lanjutkan dengan cara mencari aplikasi apa yang sesuai. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak. Halo, ya, silakan. Kalau pakai Arduino itu boleh enggak, Pak? Jangan. Arduino nanti kalau kamu batasnya di mikroprosesor, oke ya. Tapi case dasar elektronika jangan ya. Nanti kalau kalian misalnya apa ini namanya? Dasar elektronika ini menikmati begitu ya, pada saat kalian masuk di mikroprosesor, Pak, boleh enggak saya nulis lagi, saya masukkan di web itu, silakan. Gitu. Tujuannya memang saya open kok. Gitu. Nah, kalau pertama kali, berarti kan saya harus mencari teman-teman yang seperjuangan. Ya, dasar elektronika ini. Gitu. Oke, jelas ya. Gitu. Ada lagi? Oke, sudah jelas? Ya. Pak, mau tanya lagi, Pak. Chris. Boleh. Maaf Pak Motong. Untuk videonya itu kan kalau misalnya kita nggak nampak gitu ya Pak, maksudnya itu videonya itu nggak tampil wajah kita. Nah, itu kita kan nanti semisalnya saya punya rancangan tuh jadi background, jadi suara saya keluar. Nah, itu untuk tampilannya itu kalau misalnya dibuat tulisan berjalan gitu boleh ya Pak?
Boleh. Atau tulisannya ditaruh kayak di deskripsi di YouTube kayak gitu, Pak? Enggak apa-apa, saya enggak batasin seperti apa. Makanya saya bilang, kalau kalian pede, boleh nampilkan orang. Kalau enggak apa-apa. Tapi gimana caranya? Caranya kalian itu interaktif, menjelaskan. Apakah itu by tulisan, ada backsound-nya, ataukah dengan suara kalian yang menjelaskan sendiri tanpa orang. Atur aja. Yang penting kalau kalian itu all out membuat itu, dan orang lain itu tertarik untuk melihat punyamu. Gitu. Jelas ya? Iya, iya Pak. Jelas, Nggak Pak. ada batasan. Itu kan artistik masalahnya, Chris. Saya bisa batasin seperti apa. Oh iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Maaf Pak, tadi saya sempat kepotong waktu Bapak penjelasan UAS-nya. Saya pengen nanya, berarti kayak ngebuat running text gitu nggak apa-apa berarti Pak? Kalau running text itu lebih banyak ke microcontroller nanti, Batman. Terlalu tinggi nanti projectnya. Ya. Kalau nggak pakai microcontroller, gimana kamu bisa running text-nya? Ya. Mirip-mirip gitu sih Pak, maksudnya kayak pakai 555 gitu. Oh, boleh. Kalau yang penting 55 paling mentok IC apa sih, regulator 555 boleh. Jangan microcontroller dulu. Nanti kalau kalian sudah ambil microcontroller itu semester berapa ya? Semester 5 ya? Semester 4 ya? Saya agak lupa ya. Terus kalian pengen banget membuat laporan digitalnya, kan sering kan tugas-tugas dosen itu seperti itu. Terus, Pak, boleh enggak saya upload di website ini? Boleh, gitu. Ya. Nah, gitu. Yang sekarang dasar LK dulu deh, gitu ya. Jangan ke mikro dulu. Kalau berarti gini, kalau running text itu saya dulu pernah bikin, nggak pakai mikro. Saya tata teks begitu ya, atau bentuk logo, tapi saya bisa animasikan. Pakai apa? Benar, pakai 555. Bahkan saya pakai EEPROM. It's okay lah Mas Ian ya, tapi kan nggak ada programming. Aduh, digital kalian nggak praktikum ya, selalu. Digital itu dulu diajarin begini. Memori EEPROM ya, itu saya bisa isi 101010 gitu. Terus kemudian kalau addressnya itu saya kasih 000000, munculnya 8 bit. Terus saya kasih 00001, munculnya datanya apa? Itu bisa gitu. Kan enggak pakai anu. Ya wis oke lah. Kalau misalnya begitu kan enggak ada program kan ya. Nanti kamu mau tanya yang aneh-aneh, selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Ya. Nek gak bisa, saya tak belajar lagi. Gitu kan. Oke. Itu. Batasannya jangan microcontroller dulu. Jelas, Bertrand? Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi. Pak, berarti kalau misalnya gini Pak, kalau saya sudah punya ide, terus misalnya pakai robot gitu ya Pak, itu kita beli robotnya sendiri, terus nanti kayak misal ditambahin gitu, berarti nggak apa-apa ya Pak? Robotnya, nah iso jangan terlalu mahal ya. Orang mau duplikasi robot kalian, robotnya luarang itu kan ya mikir, gitu ya. Tapi yang bagus, tapi yang nggak terlalu mahal, mungkin 50.000, 60.000 masih oke lah ya. Gitu. Kalau kalian bikin sendiri dari triplek, misalnya digergaji bulat, misalnya ya sebagai platformnya, itu mungkin lebih oke ya. Gitu. Iya, Pak. Tinggal beli itu loh, Chris, tinggal beli motor sama rodanya. Kan itu murah, 15.000 sudah dapat. Satu set ya. Oke? Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Drivernya pakai transistor. Nanti kan kita belajar ya. Minggu depan kita belajar transistor. Asik gitu ya. Ya, nanti ada yang mau tanya. Yang bapaknya running text itu kalau yang P10 itu mikro juga ya Pak? Atau ya Bapak? Mikro, kalau P10 yang saya tunjukkan yang lalu ya. Nggak ada mikronya, nggak bisa itu Kelvin. Oh iya Pak. Itu diduplikat
kangelen ya, kesulitan kalau P10 dan untuk dasar LK terlalu tinggi. Masih. Oke, Pak. Pak, Ya. kalau buat yang aneh-aneh gitu nggak apa-apa ya, Pak? Maksudnya kayak buat bom gitu, Pak. Bukan bom. Bomnya itu pakai itu, Pak. Apa? Pakai jam tangan tuh, Pak. Kan titit-titit itu kan itu ya, Pak. Mungkin bukan bom ya, Pak. Kayak apa gitu, Pak. Kembang Nggak api apa-apa. mungkin, Pak. Disampaikan dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Yang penting tidak berhubungan dengan Sarah. Ya. Begitu. Nggak apa-apa, idenya lampu hijau aja. Oke. Silakan. Kalau buat kayak apa sensor tepuk gitu kan boleh. Sorry, agak nggak jelas. Jadi kayak nyalain lampunya ditepuk tangan gitu. Boleh. Pakai mikrofon kan? Nanti mikrofonnya masuk ke transistor. Boleh. Gitu. Oke, Pak. Boleh. Ya. Oke, cari idenya dulu. Jadi pada dasarnya begini ya, teman-teman semua ya. Saya selain memberikan materi, saya ini juga melatih. Kalian ini kan dari SMA masuk ke kuliah ya. Ini saya kontekstualnya ke yang lain ya. Kalian dari SMA masuk ke kuliah. Nah, kuliah ini cara berpikirnya pelan-pelan sudah harus berbeda. Kalian harus bergeser gitu. Nah, cara nanyanya itu yang harus diubah. Misalnya, Pak, boleh nggak ini? Nah, sudah bukan begitu. Pak, saya akan membuat ini karena ini. Misalnya begitu. Ya, ada reason-nya gitu ya. Ada alasannya seperti apa, dan kalian harus mencoba dulu. Paham ya maksud saya ya? Itu membiasakan berpikir secara ilmiah, secara logis, ilmiah, dan dalam menyampaikan sesuatu. Itu yang kalian bawa ketika nanti kalian selesai dari kuliah kampus ini. Gitu. Kalian ketika sudah selesai, kalian kerja, kalian akan menemui orang. Bukan kapasitas kalian lagi untuk bilang, Pak, boleh nggak pakai ini? Gitu. Enggak. Coba mulai, bukan kalian salah, enggak. Tapi saya mulai mengkikis ya, membentuk kalian karena perubahan itu dari diri kalian, bukan dari saya. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kalau di grup ada yang bertanya, saya akan tanya balik, pernah ya, gitu ya. Di grup ada yang tanya, atau ada aturan yang masuk di grup, oke, ditanya di grup agar yang lain bisa mendapatkan jawabannya juga, atau yang lain memberikan jawaban. Oh, saya sangat oke. Biasakan budaya untuk berdiskusi. Di grup satu tanya, boleh, yang lain boleh menjawab kok, gitu. Ya, biasakan untuk budaya berdiskusi. Itu yang kita bangun di kampus ini ketika kalian sudah di ranahnya mahasiswa. Jangan berhenti untuk melatih kekritisan kalian, asal kalian tempatkan pada porsi yang sesuai. Paham maksud saya? Gitu. Jangan takut atau malu bertanya. Nanti kalau saya ini pikirannya kok nggak paham. Nah, tapi kalian mencoba mencari dulu way out-nya. Kalau benar-benar stuck, mentok, silahkan tanya. Paham? Gitu. Biasakan mulai berpikir seperti itu, ya. Dicoba dulu, dicoba, dicari sampai mentok. Kalian tanya teman yang terdekat, gitu kan? Benar-benar tidak bisa, bawa di dalam grup. Gitu. Jelas ya? Gitu. Sudah bukan SMA lagi, sudah semester 3. Kalau ada hima, ikut, karena itu melatih kemampuan kita berpikir kritis, berorganisasi, menyampaikan pendapat ke sesama kita, ke pimpinan. Kan hima organisasi itu kan ada pimpinan kan? Gitu. Nah, ikutlah. Semakin kalian terasa di situ, kalian akan lihat hasilnya pada waktu kalian selesai kuliah. Gitu. Akan berbeda saat kalian terbiasa organisasi dengan hanya kuliah saja. Gitu.
ya. Tapi kalau organisasinya kebablasan, kuliahnya ditinggal ya jangan. Gitu. Dua-dua harus berjalan beriringan, akan sangat baik. Gitu. Ya, mungkin maaf saya keluar dari konteks dasar LK ya. Tapi lebih pada ke bagaimana cara menyampaikan pendapat. Oke, dari saya cukup. Silahkan dicari idenya. Nanti kita Jumat ketemu, boleh mulai disampaikan. Ya. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri? Aku ada, Pak. Ya, silakan Dilan. Kalau misal boleh buat ini projecting sing alat deteksi kabel putus. Jadi kan tidak perlu buka dalamnya. Idenya Bisa pakai dicek apa? bagian. Bikinnya pakai transistor 2 gitu, sama LED, sama baterai, sama juga tembaga. Tembaga itu buat ini checking bagian kabelnya luar. Itu luar Jadi kan biasa. nggak perlu. Oke. Iya. Ya. Jadi nggak perlu pakai buka kabel dalamnya. Kan tadi bahaya. Gitu, Pak. Betul. Oke, keren, Dilan. Nggak apa-apa. Itu di internet ada banyak. Tapi kalian bisa membuktikan bahwa itu berjalan, gitu kan? Jika itu berjalan, Oke, Pak. orang lain bikin, Dilan, ternyata berhasil, gitu. Nah, itu menjadi berkat juga, gitu ya. Oke, boleh, Dilan, ya. Oke, Pak. Makasih. Ada lagi sebelum saya akhiri? Ya, kalau belum ada, silahkan direnungkan, bukan direnungkan ya, kalian cari di Google, itu teman kita bersama, kemudian silakan nanti kita diskusikan lagi. Oke, terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Masih di record, Pak. Makasih, Pak. Oh iya, Pak. Kalau pakai relay boleh nggak ya, Pak? Ya boleh dong. Relay itu kan bagian dari Boleh. dasar elektronika juga, ya. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Ayo. Bebas ya, Pak? Kayak 8 kaki, 4 kaki gitu relaynya. Bebas. Oh, oke, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Selamat sama-sama. malam. Malam.